Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan taklim kita, masih terus membahas tentang Allah menciptakan kesempurnaan terhadap diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afrajas saniyatain. Idza takallama ri'a kan-nuri yakhruju min baini sanayahu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanul bashari qadama. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Muhammad dari sisi khilqah, terciptanya. Memang Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemuliaan tersendiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflajas saniyataini. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ciptakan dengan kesempurnaannya. Ketika Allah menciptakan gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan begitu indah dan sempurna, sehingga disifati di dalam terciptanya Nabi Muhammad dalam giginya ini renggang, tidak seperti banyak orang punya gigi yang rapat, ini agak renggang-renggang. Ini diantaranya adalah dari indahnya Allah menciptakan dari gigi mulia dari Nabi Muhammad SAW. Dari kemuliaan Allah menciptakan Nabi Muhammad dari sisi ini, idza takallama ri'a kan-nur yakhruju min baini sanayahu. Jadi ketika para sahabat-sahabat menyaksikan langsung bagaimana ketika Rasulullah berbicara, itu digambarkan oleh para sahabat-sahabat itu terlihat ada cahaya yang keluar dari sela-sela gigi ketika Rasulullah SAW berbicara. Ini adalah sulitnya untuk menggambarkan tentang keindahan yang Allah ciptakan terhadap diri Nabi Muhammad SAW. Kadang ketika sirah ini dibaca, kemudian keterangan ini disampaikan, kemudian orang menggali ilmu ini atau memahami dengan logika, dengan akal. Ya, bagaimana mungkin dari sela-sela gigi bisa keluar cahaya dan dianggap nanti sesuatu yang aneh, tidak layak, tidak pantas dipandang oleh seseorang. Ini adalah sebuah tamsil ketika sulitnya untuk menggambarkan tentang kemuliaan yang Allah ciptakan untuk Nabi kita Muhammad SAW, sehingga digambarkan seolah ketika Nabi Muhammad SAW berbicara dari sela-sela gigi itu mengeluarkan cahaya yang indah, karena saking sulitnya untuk menggambarkan tentang keindahan yang Allah ciptakan tentang diri Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahsanal bashar, yaitu sebaik-baiknya manusia, qadaman, yaitu Allah menciptakan telapak kaki yang sangat indah terdapat dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diungkapkan semua apa yang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ini Allah ciptakan paling sempurna. Sulit untuk digambarkan dengan sempurna tentang gambaran-gambaran tersebut. Kalau kita tengok kepada satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Tin, yang dimana Allah menggambarkan tentang manusia secara keseluruhan, itu saja sudah Allah menyebutkan, ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini adalah secara am, secara umum, bahwa Allah menyatakan aku ciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna. Ini artinya secara menyeluruh Allah menciptakan manusia itu
dengan syakl, dengan tampilan yang sangat luar biasa secara umum. Kemudian kita balik, bagaimana tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Juga diceritakan dalam catatan sejarah bagaimana Allah menciptakan sifat tampan yang ditempelkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu indahnya ketika digambarkan. Lah kalau ini tentang Nabi Muhammad yang dikenal Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kita lebih sulit lagi untuk menggambarkannya, ya. Makanya akhirnya banyak bermunculan di zaman akhir ini membahas sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membahas tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, tapi justru berbalik, akhirnya tidak muncul rasa ikhtiram, tapi justru yang ada adalah istihanah. Artinya istihanah adalah meremehkan. Gitu, gak usah jauh-jauh ketika kita memandang para ulama-ulama yang langsung ada hubungan langsung dengan Nabi dari dzurriyyah. Itu melihat tampilannya Masya Allah indah, luar biasa. Kita punya kekaguman yang sangat luar biasa. Bagaimana tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita ketemu waktu berada di kota suci Mekah atau suci di Madinah, itu semua umat Islam kumpul. Kemudian kita temukan orang-orang yang punya penampilan yang sangat luar biasa. Ada orang-orang dari Turki indah-indah, tampan-tampan luar biasa. Kemudian dari negara-negara Masya Allah luar biasa, ya. Bagaimana kalau ini dinisbahkan kepada Nabi Muhammad wa dzurriyyati, dari Nabi Muhammad dan keturunan-keturunan yang sangat luar biasa. Wa an Maimunah binti Kardami, dari Sayyidah Maimunah binti Kardami, qalat, beliau kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama nasitu tula isba'i qadama is-sababa ala sa'iri ashabi. Rawahul al-Imam Ahmad wa ghairuh. Dinyatakan ada seorang wanita yang pada saat itu pernah mensifati tentang indahnya jari-jari kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau nyatakan, fama nasitu, aku tidak pernah bisa melupakan ketika aku memandang, ya, indahnya jari-jari kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tula isba'i qadama is-sababa ala sa'iri ashabi. Kemudian ketika memandang jari-jari tengah atau jari-jari telunjuk yang ada di kaki Rasulullah, begitu indahnya, dan dia adalah tingginya atau panjangnya melebihi jari-jari secara keseluruhan dari 5 jari tersebut. Jadi mereka adalah mengungkapkan tentang keindahan-keindahan di mana Allah menciptakan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hilqahnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi saqaihi hamusyatan. Kemudian Allah menciptakan tentang syak. Syak ini adalah betis. Betisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut hamusyah. Hamusyah ini boleh dikatakan ramping indah, bukan kecil ada cacatnya, bukan, tapi indah luar biasa, ya. Wa makna hamusyah ad-duqah wa hiya mahmudatan fi syakain, yaitu yang dimaksudkan ada makna hamusyah yaitu ad-duqah wa hiya mahmudah, yang sangat indah, sangat terpuji, ya. Kan ada seseorang misalnya apa? Itu tampan banget tapi betisnya gede sekali. Kalau ini adalah Rasulullah ketika disifatin tentang khilqah terciptanya, ya, dari telapak kakinya indah, kemudian jari-jarinya indah, sampai betisnya pun indah, ya. Ini diantaranya kemuliaan-kemuliaan yang Allah ciptakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi ka'annaha yataqallau min sahrin. Dan juga ini sudah berkali-kali diterangkan dari para guru, termasuk guru mulia kita Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fathak, ya, sudah tersebar di mana-mana, ya, di dalam menceritakan tentang keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dinyatakan beliau kalau berjalan ini
seperti seseorang ya yang menuruni dari batu yang di atas kemudian turun. Jadi seperti orang posisinya itu secara sempurna gerakannya itu. Jadi bukan orang kalau berjalan ada yang kondisi lemah kemudian loyo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau berjalan kelihatan seseorang yang gagah, yang luar biasa, tapi la fakhr, bukan menampilkan dengan sebuah kesombongan. Ada juga orang yang jalannya itu semangat, tapi dipandangnya kayak fakhr, kayak sombong, membusungkan dada. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati dengan begitu indah. Makanya dari awal beliau sudah diberikan satu gelar dengan sebutan Muhammad. Muhammad artinya adalah terpuji, terpuji dari seluruhnya. Dari lisan beliau ucapannya luar biasa terpuji, dari segala tindakan-tindakannya terpuji. Di saat beliau melangkah pun dengan indah luar biasa, berwibawa, dan semua orang ketika memandangnya al-madah, memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wayan hadiru min sababin, ya, seperti beliau adalah menurunin, ya, sebuah jalan yang menurun, ya. Itu nggak mungkin kalau orang menurun kemudian jalan pelan-pelan, justru cepat, tapi cepatnya dengan cepat yang sangat indah. Yahtu taqaffan, kemudian beliau ketika berjalan dengan tenang yang indah luar biasa. Wa yamsi al-huwaina bi ghairi tabahturin. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika berjalan dengan tenang indah berwibawa tanpa ada sifat fakhr, sifat kesombongan. Tabahturin, tanpa ada sombong. Ini adalah sifat-sifat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, masa mujtami'an, ai qawiyun aqda ghaira mustakrihin fil mash. Jadi Rasulullah ketika jalan itu semangat keseluruhannya, ya. Jadi nampak semangat keseluruhannya. Kita yang lihat beberapa ulama-ulama yang dari dzurriyyah, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari jalur Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan Sayyidah Fatimah Zahra, kemudian turun lagi dari Imam Hasan dan Imam Husain, maka kita lihat bagaimana tampilan-tampilan beliau ini dari faktor dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi punya satu sifat-sifat yang ada bagian dari titisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kesempurnaan ketika beliau berjalan, berwibawa, dipandang berwibawa, kemudian ucapan-ucapannya sangat berwibawa. Ini adalah kemuliaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya ashabuhu amamah watraku dhahrahu lil malaikah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bersama dengan rombongan, yakni para sahabat, berjalan bareng dengan para sahabat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan izin, kemudian sahabat ini disuruh di depannya, ya, di depannya, mengawal di depannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hikmah apa di balik itu semua? Ya. Kemudian di balik itu wataraku dhahrahu lil malaikah. Ternyata yang tanpa diketahui secara zahiri oleh para sahabat-sahabat itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di belakangnya ini diiringi para malaikat. Malaikat-malaikat selalu memandang, ya, keindahan yang ada di dalam pribadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi
para sahabat di depannya Nabi Muhammad SAW, terus di belakangnya itu para malaikat-malaikat mengiringi Nabi Muhammad, membiarkan Rasulullah itu bagian belakang untuk dipandang oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza masya lam yaltafit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu bimbingan sifat yang disebutkan ketika beliau jalan itu lam yaltafit, tidak tengok sono tengok sini. Jadi lurus kemana arah beliau mau menjalan, ya. Jadi pandangannya terjaga, ya. Jadi tidak tampak sering tengok kanan tengok kiri. Kalau kita mudah sekali kita terperdaya dari sisi pandangannya oleh yahtalisyu syaitan, tergoda oleh syaitan. Kemudian ketika kita berjalan melihat sesuatu, kadang-kadang hal-hal yang haram masih sering kita pandang, kita lihat. Tapi Nabi Muhammad SAW yang disifati, dan ini harus kita ambil contoh, beliau kalau berjalan itu lam yaltafit, tidak tengok kemana-mana, tidak tengok kanan kiri. Jadi meluruskan pandangannya agar tidak memandang sesuatu yang tidak layak dan tidak perlu untuk dipandangnya. Itu diantara sifat yang Allah ciptakan di dalam diri Nabi Muhammad, dan juga harus kita ambil bagian dari contoh dari kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika wa kana sallallahu alaihi wasallam yaltafit wara'ahu idza masa wa kana rubama yata'allaqu rida'ahu bisyajar. Pernah beliau ini tanpa disadari ketika beliau berjalan lurus pandangannya, ternyata di sebelahnya ada pohon yang rantingnya itu apa? Ya, cabang-cabangnya itu menuju jalan itu. Sampai ini kain rida. Maka Rasulullah disifatin ini menggunakan rida. Rida ini kain yang ditaruh di leher, namanya rida ini. Kemudian yang ditaruh di kepala kemudian diputarkan, itu namanya imamah. Dan ini banyak juga umat Islam tidak memahami bahwa rida itu kalau kita pakai dengan hukum niatnya bahwa Rasulullah memakai seperti itu kita pakai, berarti kita adalah ambil bagian dari sunnah, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka menggunakan apa? Imamah. Kemudian kita pakai, kita ambil sunnah. Kadang kita masih pemikirannya terlalu sempit, menganggap bahwa saya pakai gitu nanti kalau sudah haji. Ya, ini kan kekeliruan. Nanti saya pakai imamah kalau sudah haji. Jadi di sini tidak ada kaitannya dengan ibadah rukun Islam yang kelima itu. Ya, jadi kita ambil bagian dari pakaian itu adalah tujuannya adalah ambil sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di balik sunnah ini ada kewajiban. Kewajibannya apa? Yaitu yasturu auratah, yaitu menutup aurat kita. Kemudian menutup aurat, kalau Rasulullah itu menggambarkan ada sebuah pakaian yang dimana itu disebut oleh Nabi, kita tahu bentuknya, bisa diambil untuk mengambil bagian dari sunnah. Saya dulu ingat beberapa puluh tahun yang lalu, pada saat saya belum silaturahim ke beberapa masjid di sekitar Pondok Hijau ini, belum, juga ke Jatimulya, ke Tambun, ke Pondok Timur belum. Saya hanya dapatkan bimbingan dari guru kami Abuya Al-Habib Hamid Nagib. Kami harus khutbah adanya di pondok pesantren. Jadi saya nggak pernah khutbah kemana-mana, hanya khutbah di pondok pesantren. Pada suatu ketika kami berbiasa aja, ya, kalau guru kami Abuya ini biasa kalau khutbah pakai imamah rapi gitu. Kemudian kita enggak, pakai biasa saja. Bahkan pernah kita lakukan pakai baju koko. Jadi tidak menggunakan bilgamis, tapi pakai baju koko. Itu saya mendapatkan bimbingan langsung dari beliau. Tujuannya hanya satu, ittiba kepada Nabi. Apa yang Nabi Muhammad pakai, kita pakai. Apa yang Nabi Muhammad suka, kita suka. Belajar untuk mengungkapkan mahabbah, cinta kepada Nabi. Dengan apa yang Rasulullah suka, kita itu suka. Apa yang Rasulullah kita pakai, kita pakai.
Ini ada satu pemandangan yang sebenarnya disampaikan oleh beliau. Kemudian saya mulai pakai, ya karena diperintah sama guru disuruh pakai. Tujuannya adalah untuk mengikat hubungan yang lebih kuat lagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuannya adalah kita memakai seperti itu bukan kita untuk hurur. Hurur ini artinya adalah nipu. Artinya nipu begini. Kita menggunakan pakaian sebagaimana yang dipakai oleh Rasulullah, tapi kita tidak melakukan, tidak beramal, tidak berakhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Maksudnya apa? Pakaian zahirinya kita ittiba kepada Nabi, kemudian ucapannya belajar ittiba kepada Nabi, tindakannya mengikuti Nabi. Biar kita menjadi orang yang berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksudkan kita disuruh ittiba kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan, karena beliau fokus kepada ke depan, tidak tengok sana sini. Pada saat itu di samping ada sebuah ranting pohon yang menjulang kepada jalan tersebut sampai ininya tersangkut, ridaknya ini tersangkut, ya. Boleh dikatakan Rasulullah ketika itu kemudian para sahabat mengambilnya, kemudian mengembalikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ridau bisyajari fal yaltafit hatta yarfa'uhu alaihi. Wa kana Sallallahu Alaihi Wasallam idza masya ka'annama yatawakka. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berjalan itu penuh dengan kesemangatan. Jadi seluruh anggota tubuhnya itu bergerak dengan sempurna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamshi masyan yu'rafu fihi annahu laisa bi'ajizin wala kaslan. Bahwa Nabi Muhammad tidak tampak di dalam ketika beliau berjalan seperti orang yang dalam kondisi ajiz. Ajiz itu orang yang lemah, ya. Tidak tampak beliau ini orang yang lemah, dan juga tidak tampak beliau ini orang yang kaslan. Kaslan itu ada males. Kita mau berangkat sholat subuh, jalannya pelan banget, kelihatan kaslan, males. Kemudian kelihatan ya seperti sudah sepuh gitu, padahal belum. Allah memberikan kekuatan syaja'ah, masih kuat, masih ini ya. Dulu juga saya masih ingat itu abahnya Habib Muhammad, namanya Habib Ahmad ya bin Hasan Fat'ak. Beliau itu boleh dikatakan ya zaman itu sudah sepuh, tapi Masya Allah kalau beliau pulang dari masjid atau berangkat ke masjid semangat luar biasa ya. Kita sering diberikan apa? Dikasih bimbingan sama beliau itu ya, ayo cepat semangat ya. Itu diantaranya adalah ternyata yang dicontoh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Terus kita akan bahas sedikit demi sedikit tentang sifat kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan yang kita inginkan, yang ingin kita capai agar kita bisa ittiba, mengikuti dari sifat-sifat Nabi Muhammad, dari tindakan-tindakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita muraqi, meningkat kepada nilai-nilai akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Dengan kita semakin kuat mengikuti Nabi, berarti kekuatan mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi akan semakin kuat. InsyaAllah dengan kita punya kekuatan mahabbah ini yang akan menjadikan rosmal, menjadikan modal untuk kita nanti bisa bersama dengan Nabi Muhammad SAW, yang beliau telah memberikan satu kabar gembira, wa anta ma'a man ahbabta. Kamu akan bersama dengan yang kau cintai. Kau cinta Nabi, nanti akan bersama Nabi. Kau cinta Allah, nanti akan bisa bertemu dengan Allah bersama-sama, bisa memandang Allah dengan mata zahir kita, dengan mata batin kita, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi kepada kita semua, selalu diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, dan selalu usaha terus ihya sunnatin Nabi, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, terutama di masjid kita ini, yaitu di Masjid Al-Muqarrabin. Ya arhamar rahimin wa rijal muslimin,
Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an marhuma tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimain laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.